Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reza Delviana, NIM 1910205055, Lokal 3A Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Kerinci, dengan mata kuliah Sejarah dan Filsafat Pendidikan Matematika. Adapun materi yang kita bahas kali ini yaitu menganalisis sejarah matematika Babilonia dan Mesir. Menganalisis sejarah matematika Babilonia dan Mesir. Ada beberapa pembahasan mengenai sejarah matematika Babilonia dan Mesir. 1. Perkembangan sejarah matematika Babilonia dan Mesir. 2. Sistem bilangan yang digunakan oleh bangsa Babilonia dan Mesir. 3. Penemuan matematika Babilonia dan Mesir. 4. Tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan matematika Babilonia dan Mesir. Perkembangan sejarah matematika Babilonia dan Mesir. 1. Sejarah matematika Babilonia. Matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia yang kini bernama Irak. Sejak permulaan Sumeria hingga permulaan peradaban Helenistik. Dinamai matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia sebagai tempat untuk belajar. Lebih dari 400 lempengan tanah liat ditemukan sebagai sumber sejarah bangsa Babilonia yang digali sejak 1850-an. 2. Sejarah matematika Mesir. Tulisan Mesir diperkirakan berkembang pada tahun 3400 sebelum Masehi. Tulisan pada zaman Mesir ini ditulis dari kata papu, yaitu semacam tanaman. Sistem numerasi Mesir bersifat aditif, di mana nilai suatu bilangan merupakan hasil penjumlahan nilai-nilai lambang-lambangnya. Sistem bilangan bangsa Babilonia dan Mesir. 1. Sistem bilangan bangsa Babilonia. Matematika Babilonia ditulis menggunakan sistem bilangan seksagesimal atau basis 60. Penggunaan bilangan seksagesimal dapat dilihat pada penggunaan satuan waktu, yaitu 60 detik untuk semenit, 60 menit untuk 1 jam, dan pada penggunaan satuan sudut yaitu 360 atau 60 dikali 6 derajat untuk satu putaran lingkaran. Juga penggunaan detik dan menit pada busur lingkaran yang melambangkan pecahan derajat. Yang selanjutnya yaitu 2. Sistem bilangan
Mesir. Notasi matematika Mesir bersifat desimal atau berbasis 10 dan didasarkan pada simbol-simbol hieroglif untuk tiap nilai perpangkatan 10 atau 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, dan 1 juta, sampai dengan 1 juta. Tiap-tiap simbol ini dapat ditulis sebanyak apapun, sesuai dengan bilangan yang diinginkan, sehingga untuk menuliskan bilangan 80 atau 800, simbol 10 atau 100 ditulis sebanyak 8 kali. Yang selanjutnya yaitu penemuan matematika Babilonia dan Mesir. 1. Penemuan matematika Babilonia, yaitu bidang geometri, bidang aljabar, bidang seksagesimal atau bilangan basis 60. Yang kedua, penemuan matematika Mesir, yaitu perhitungan volume limas, perhitungan waktu bangsa Mesir, perhitungan luas bangun datar, dan dasar segitiga Pitagoras. Kemudian, tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan matematika Babilonia dan Mesir. 1. Tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan Babilonia, yaitu yang 1. Raja Sargon. Raja Sargon adalah pemimpin bangsa Akkadia. Dari segi kebudayaan, bangsa Akkadia meniru kebudayaan bangsa Sumeria yang sudah maju, sehingga berkembanglah budaya baru yang disebut budaya Sumer Akkad atau akulturasi. Pada masa ini ditemukan alat hitung atau sempoa. Yang B atau 2, Raja Hammurabi adalah Raja Babilonia yang terbesar. Raja Hammurabi terkenal sebagai pembuat undang-undang. Yang 3, Diophantus. Ia merupakan bapak aljabar bagi Babilonia yang mengembangkan konsep-konsep aljabar Babilonia. Kemudian, yang keempat, Otto Neogebur. Banyak menemukan pengetahuan tentang isi dari tablet-tablet matematika. Ini tidak lebih tua 1935. Kemudian, yang kelima yaitu Grotefend, mencoba untuk memecahkan teka-teki. Kemudian pada tahun 1347, Rawlinson menyempurnakan hasil dari Grotefend. Tablet-tablet itu ternyata mengenai semua tahap dan kepentingan-kepentingan dari kehidupan zamannya, meliputi banyak zaman dari sejarah Babilonia. Yang 2, tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan Mesir. 1. Teles. Pada tahun 624 sebelum Masehi sampai dengan 546 sebelum Masehi. Yang 2, Pitagoras. Pada tahun 682 Masehi sebelum Masehi sampai dengan 493 sebelum Masehi. Yang C atau yang ketiga, Eudokus, sekitar 300 sebelum Masehi. Nah, yang terakhir yaitu Archimedes pada tahun 287 sebelum Masehi sampai 212 sebelum Masehi. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.